Baik, terima kasih teman-teman. Pada saat kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu emiten di bidang properti ya. Dari segi laporan keuangan kuartal 3 dan juga nanti dari segi trennya ya, price actionnya ya. Apakah sudah saatnya beli? Kalau misalnya beli itu eh, kapan ya seperti itu ya dan di mana? Kemudian kalau misalnya sudah punya itu apakah bisa tambah lagi atau average up seperti itu ya. Jadi emiten yang saya bahas kali ini salah satu sektor yang sebenarnya sektor ini biasanya sih sering diabaikan ya seperti itu ya karena kecenderungan dianggap lesu ya, apalagi kalau kita bicara mengenai berita di internet ya itu mengatakan bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja seperti itu ya. Kita mengalami banyak tantangan dan sebagainya ya setelah melewati endemi tahun lalu seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai sektor properti itu pemerintah yang terakhir ada bantu memberikan insentif ya. Saya tunjukkan di sini beritanya salah satu ini sebenarnya insentifnya banyak ya. Jadi sebentar. Wah, nggak sengaja kena klik apa itu, tak? Jadi ini kalau kita lihat salah satunya itu eh, insentifnya PPN-nya untuk rumah harga di bawah 2 miliar kalau nggak salah ditanggung 100% ya. Sampai batasannya sampai 5 miliar, tapi kalau yang ditanggungnya itu 2 miliaran kalau nggak salah seperti itu ya. 100% PPN-nya. Dan pajak-pajak lainnya kalau nggak salah juga dimudahkan seperti itu ya. Jadi ini lumayan menarik sih ya, walaupun mungkin ya nggak seberapa membantu karena harga properti kan tiap tahun juga naiknya lumayan ya seperti itu ya, dan juga nggak murah kan properti itu ya. Eh, tapi kalau kita lihat ya, ini saya bahas mengenai BSDE, ini mengenai sekilas mengenai eh, press release-nya dari BSDE ya. Eh, di sini untuk kuartal 3 2023 itu untuk penjualan pra penjualannya 2023 targetnya 8,8 triliun itu sudah tercapai 77%-nya. Jadi lumayan bagus banget ya seperti itu ya. Karena kalau kita bicara kan 2022 itu kan end of pandemi ya. Jadi 2023 itu kayak new start gitu ya. Jadi new startnya ini juga lumayan bagus. Kalau kita lihat penjualannya itu sekitar 74%. Itu dia berasal dari ini ya rumah tapak ya. Jadi penjualan rumah tapak itu menyumbang paling besar dari total penjualan pra penjualan di kuartal 3 2023 74%. Kalau yang komersial, ruko dan apartemen itu sekitar 26% ya. Jadi kalau dibilang Indonesia itu lesu, sebenarnya sih sektor properti ini masih cukup menarik lah ya, seperti itu ya. Dilihat dari salah satu penjualannya untuk BSD ini ya, pra penjualan seperti itu ya. Eh, Kemudian untuk laporan keuangan langsung aja ya, kalau kita lihat dari awal gini ya, ini laporan keuangannya untuk BSDE, Anda bisa langsung download di websitenya atau di websitenya idx.co.id ya. Nah, kalau dari di idx.co.id, kalau mau download laporan keuangan itu gampang ya. Anda tinggal pilih ke produk dan layanan, kemudian maaf, perusahaan tercatat ya. Dari menu utama idx.co.id, kemudian pilih perusahaan tercatat, pilih laporan keuangan dan tahunan ya. Kemudian Anda pilih aja kuartal 3, ya ini ya triwulan 3 tahunnya tahun 2023 ya. Sahamnya Anda ketikkan aja untuk BSDE ya, untuk yang Anda cari ya, seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan pendapatan usahanya dia naik ya, 7,3 triliun ya pendapatan usahanya dibandingkan dengan tahun lalu sampai September 30 ya 2022 dibandingkan 2023 itu naik sekitar 2,27% ya penjualannya. Memang kenaikannya tipis ya, tapi kalau kita lihat dari segi yang lainnya itu dia lumayan bagus lah ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ini laba per saham dasarnya ya. Sebelumnya kuartal 3 2022 itu dia 43,91 ya per lembar sahamnya. Nah, sekarang dia naik sampai 84,59. Kalau kita perhatikan kenaikan labanya ini, laba periode berjalannya itu naiknya lumayan tinggi banget ya. Sekitar 90% lah, 92% ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan yang di atas ya, yang di atas sebelumnya itu kan untuk pendapatan usahanya ya, itu kan dia dari 7,1 triliun naik menjadi 7,3 triliun. Itu kenaikannya hanya sekitar 2,27% aja. Tapi kok, oh Pak Suntar kok labanya itu kok naiknya tinggi banget ya.
Dari ini kalau kita perhatikan dari 1 triliun ke 2 triliunan seperti itu ya. Jadi sekitar 92% ya, hampir 100%. Nah, kita kadang-kadang kalau bicara mengenai laba perusahaan, kita juga harus tahu laba yang dimasukkan di laporan keuangan itu yang itu belum tentu labanya murni dari operasional ya. Bisa saja dari pendapatan lain-lain. Seperti kalau kita lihat di sini, sebentar saya hapus saja yang annotate ya. Jadi kalau kita lihat sini pendapatan lain-lain itu dia lebih banyak ya, seperti contohnya itu pendapatan bunga atau investasi gitu ya, keuntungan dari investasi. Kemudian kalau kita lihat di sini juga dia juga mendapatkan banyak juga dari pendapatan lain-lain dan juga dari dividen gitu ya. Jadi ada juga ini yang paling penting ada penjualan aset ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat penjualan aset itu dia bisa masuk ke posturnya laba perusahaannya seperti itu ya. Jadi laba perusahaan itu dalam laporan keuangan belum tentu murni dari operasional ya. Ya gampangannya seperti inilah. Kalau misalnya dia penjualannya naiknya 2,27% aja, kan nggak mungkin laba bersihnya naik 90% ya. Kalau kita bicara mengenai dari pendapatan operasional ya, pendapatan penjualan propertinya. Ya ada kemungkinan dari penjualan aset ya atau pendapatan lain-lain seperti pembagian dividen ya dari anak-anak perusahaannya atau dari investasi atau dari deposito seperti itu ya. Jadi bukan murni dari operasional bukan ya. Jadi kalau kita lihat sih yang ini ya, yang sebenarnya yang murni pendapatan dari operasionalnya itu kalau kita hitungkan pendapatan usaha dikurangi dengan beban pokok penjualan. Jadi laba kotornya ini. Kemudian kalau dipotong-potongkan dengan yang lainnya, beban usaha yang berhubungan dengan usahanya itu laba usahanya yang ini kita lihat. Jadi laba usahanya juga masih meningkat walaupun tipis tapi masih lumayan ya seperti itu ya. Ini kenaikannya sekitar 100 miliaran gitu ya kenaikannya dibandingkan dengan tahun lalu. Itu laba usahanya. Tapi kalau dilihat akhirnya itu dia luar biasa naiknya karena ada pengaruh dari penjualan aset, kemudian dividen, kan deposito, bunga deposito ya, dan investasi lainnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk BSD ini masih cukup menarik ya, kurang lebih seperti itu untuk laporan keuangannya. Kemudian kita lihat untuk mengenai grafiknya, performance-nya ya. Ini untuk BSDE kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ini sempat drop sampai di harga 900, sebentar saya lihatkan di sini ya. 980 ya di sini. Sebentar. 935 ya. Ini low-nya sampai 935 ya. Kemudian dia berhasil rebound naik kencang ya. Dan harga sekarang sekitar 1040 ya. Sekarang ini harganya 7 November 2023 ya, hari Selasa ya. Ini marketnya sudah berjalan. Kalau kita lihat di sini, pertama kita lihatnya dari grafik weekly-nya, itu kita lihat support psikologisnya ya. Kalau kita tarik garis kurang lebih di sini kelihatan ya, sekitar 880 ya. Yang artinya di sini ya, kalau dia berhasil bertahan di atas 880 untuk BSDE, itu jangka menengahnya dan jangka panjangnya dia masih bagus ya, potensial ya seperti itu. Kalau dia turun di bawah 880, itu kita patut mempertanyakan ya. Mungkin lebih baik jual dulu kalau dia turun di bawahnya 880. Karena kalau kita lihat sih, memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Loh Pak Sunar, kalau di bawah 880 itu kesempatan kita borong sebanyak-banyaknya, nanti naik tinggi kita cuan. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya seperti itu ya. Ini kan sudah terjadi, tinggal tunjuk aja ya. Anak saya aja yang SMP aja pasti bilang gampang ya. Upah itu kan sudah naik, ya kan? Oh kita beli di bawah, jual di sini, untungnya banyak itu, cuan banyak itu ya. Itu sudah terjadi, gampang ngomongnya ya. Jadi itu. Nah kalau misalnya dia belum terjadi ya bisa saja dia masih turun aja di bawahnya 600 bisa aja ya. Atau bahkan turun terus ya bisa aja. Ya, seperti itu ya. Jadi kita kadang-kadang juga lihat murah itu kita juga patut mempertanyakan kenapa sih kok sampai murah banget ya sampai investor itu jual-jual nggak mau keep ya nggak mau hold ya ya pasti ada sesuatu yang salah ya seperti itu ya ya kita baru investigate ya. Nah kalau kita perhatikan di sini memang support psikologisnya itu di 880. Yang mau buy on weakness kalau mau tunggu di sana boleh saja. Tetapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading atau investasi, tunggu di bawah belum tentu dikasih ya seperti itu. Ya bukan berarti kita nggak sabaran gitu enggak ya. Jadi kalau mau masuk sekarang sebenarnya untuk BSDE ini masih cukup menarik. Kalau kita lihat dari weekly-nya aja ya, ini kurang lebih area supportnya ya. Ini saya gambarkan, ini kan swing high-nya di 1025. Ya saya pakai acuannya agak ke bawah aja 1000 ya. Jadi selama di atas 1000 untuk BSDE ini sebenarnya kalau mau entry sekarang boleh aja. Anda pasang stop loss-nya di 1000 dan stop loss-nya dari low sebelumnya di 1000. Kalau kita lihat di sini 935 ya.
Seperti itu ya, dari minggu lalu. Jadi untuk BSDE ini sebenarnya selama dia masih bertahan di atas 1000, kalau mau buy sekarang masih cukup menarik ya. Pasang aja stop loss-nya 1000 dan 905. Ya seperti itu ya. Nah, target price berikutnya dia akan menguji, kalau kita lihat area resisten berikutnya ya untuk mingguannya itu kurang lebih sekitar 1235. Tapi saya gambarkan 1200 saja ya. Nah, jadi 1200, kemudian berikutnya lagi 1200. Tengah-tengahnya biasanya kita bisa pakai acuan untuk checkpoint. Kalau mau tambah lagi atau average up jadi sekitar 1110 atau 1100-an lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan harga terakhir kan dia sudah di atasnya 1000 ya. Jadi jangan takut ketinggalan ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian, enggak ya. Jadi ini kalau mau buy langsung boleh, silakan Haka ya. Pasang stop loss-nya di 1000 dan 935-an. Nah, kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 1100 atau pakai acuan swing di sini ya, 1095, Anda boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 1200. Jadi kalau kita bicara mengenai trading range, itu support resistennya. Andai kata ibaratnya seperti lantai bangunan ya, ini lantai 1, ini lantai 2 ya, ini lantai 3 dan seterusnya. Ya, jadi kita pakai acuan sekitar kelipatan 100 rupiah aja. Kalau misalnya gagal turun di bawah 1000, lebih baik jual dulu ya, atau kurangi posisi, karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1000 itu kecenderungan dia akan bearish di bawah, lumayan lama nunggunya ya. Jadi Anda mau buy sekarang, atau kalau misalnya nggak buru-buru Anda mau tunggu di 1000 ya boleh aja. Tapi kadang-kadang ya kalau kita tunggu di bawah nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout naik lagi ke atasnya higher high, kita barusan mulai buy seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau tunggu di bawah kita nggak dikasih, kita ketinggalan cuan ya. Nah seperti itu ya. Tapi terserah Anda sih ya. Nah yang penting di sini jangan lupa ya, saya sering sebutkan tadi, jangan bosan-bosannya pasang stop loss-nya 1000 dan 935 ya. Untuk emiten properti yang saya punyain adalah Pakuwon ya, P1 ya, bukan BSDE. Tapi bukan berarti BSDE ini jelek, saya nggak mau buy, enggak ya, bukan berarti seperti itu. Karena memang kesukaan saya Pakuwon, nanti saya akan bahas di video yang lainnya mengenai fundamental laporan keuangan Pakuwon yang kuartal 3. Jadi ini cukup menarik kalau mau buy and weakness ya. Memang mungkin ada yang bilang, oh Pak Suntar, sektor properti itu kan ancamannya kan nanti kalau The Fed naikkan bunga ya, ya kan suku bunga kan akan naik ya, seperti itu ya, BI rate akan naik seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai suku bunga properti, apalagi developer, itu biasanya dia punya strategi marketingnya untuk melawan kenaikan dari BI rate ya, seperti itu. Dan ini kalau kita perhatikan yang paling menarik untuk jangka panjangnya ya, kalau recovery ini ada formasi rounding bottom ya di sini ya. Rounding bottom ini kalau kita lihat dia breakout ke atas 1200, target price-nya untuk BSDE ya untuk jangka mungkin sampai 3 tahun ke depan lah ya. Itu dia, kita tinggal tarik aja ketinggiannya dari ini ya. Sebentar. Jadi kalau kita ukur sebentar ya. Ketinggian dari ini ya. Kedalamannya ini ya. Kemudian kita plotkan ke atas ya, ke permukaannya ini, maka target price berikutnya itu bisa sekitar 1600-an ya, seperti itu ya. Nah, 1600 ini sebenarnya sih masih make sense lah, karena sebelum masa COVID aja ini tahun 2000, di masa kejayaannya dulu ya, 2013, 2014 ya, 2015, 2016, 2017 ya, 2018 dia di atasnya 1600 rata-rata seperti itu ya. Hanya saja mulai dari 2800 ya kena isu lesu ya, dia turun, kemudian gagal ya 2019, paling tidak kalau kita lihat di sini ya sekitar 1500 masih dikasih lah seperti itu ya. Nah, ini masih cukup menarik ya sebenarnya untuk BSDE selama dia bertahan di atasnya 1000 ya. Itu yang perlu diingat ya. Seperti itu ya. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness bagi yang suka untuk istilahnya itu untuk investasi jangka menengahnya ya. Untuk trading pun ini juga masih menarik ya. Seperti itu ya. Kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik ya, kita tambah lagi untuk average up. Kalau kita lihat kan high-nya yang terakhir tanggal 6 November ya, itu di 1055. Jadi kalau mau tunggu higher high naik ke atas 1055 kita boleh buy seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 1100 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya. Nanti ada sesi khusus ya kalau Anda di halaman utama youtube.com/saham profit itu ada khusus untuk pembahasan laporan keuangan kuartal 3 ya. Jadi akan saya post beberapa emiten yang cukup menarik. Sebelumnya saya sudah post BBCA yang saya punya ya, BBRI saya punya juga. Dan ini untuk BSDE, untuk yang sektor emiten properti ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut misalnya kita ditakut-takutin, oh Pak Sunar, katanya sih tahun depan itu Indonesia, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya
kalau kita bicara mengenai dunia mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi kan kita kan hidupnya di Indonesia ya, seperti itu, bukan di dunia. Ya memang Indonesia di dalam dunia, tapi kan uh, khususnya spesifiknya kan kita di Indonesia. Indonesia sih saya rasa sih baik-baik saja. Tahun pemilu ya, itu apakah baik-baik saja? Setahu saya harusnya tahun pemilu baik-baik saja. Presiden terpilih pun siapapun yang terpilih ya presidennya ya, itu saya rasa sih dia akan berjuang kuat untuk membuat impresi yang bagus ya, program-program yang bagus ya, seperti itu ya. Jadi harusnya masih aman lah ya, 1 atau 2 tahun setelah pemilu masih aman ya, seperti itu ya. Itu seperti itu ya, apalagi kalau kita bicara mengenai Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang potensial kekayaannya itu banyak sekali ya. Jadi kita itu punya emas kuning ya, emas ya, seperti itu ya. Kemudian emas hitam ya. Uh, ya kan, batu bara ya, seperti itu, emas hijau, produk-produk CPO kita ya. Jadi produk CPO kita memang seringkali dijegal oleh Eropa ya. Mereka itu iri dengan sumber kekayaan alam Indonesia, jadi seringkali ekspor CPO itu dijegal oleh Eropa. Jadi sebenarnya mereka itu iri ya, kekayaan Indonesia itu luar biasa. Kalau kita bisa memajukan uh, hasil CPO itu luar biasa ya, seperti itu. Kemudian dari sektor logam ya, sektor logam itu juga cukup menarik. Apalagi ke depannya kita lihat kita nggak mau lagi mengimpor bahan mentah ya, hilirisasi kan sudah berjalan ya untuk tambang ya, seperti itu. Memang untuk sektor emiten tambang terutama nikel masih belum ya, masih lesu. Tapi nanti kita bahas ya. Prospek ke depannya masih cukup meyakinkan ya. Selama programnya itu hilirisasi ke depannya masih terus digenjot terus ya selama 5 atau 10 tahun ke depan. Memang kalau kita bicara mengenai emiten tambang itu up and down ya. Bisa naik tinggi, kemudian turunnya juga bisa dalam ya, seperti itu. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.